Selamat pagi semua. Kali ini kita masuk e-commerce yang ketujuh. Topiknya bagaimana merancang halaman login admin dan halaman yang namanya administrator. Jadi ini sudah e-commerce yang ketujuh. Siapkan dirimu untuk ujian nanti dan siapkanlah semua tugas-tugasnya supaya jangan ada kendala nanti pada saat ujian. Oke, kita lihat. Tujuan kita belajar di e-commerce yang ketujuh ini, bagaimana untuk merancang yang namanya halaman login admin, bagaimana membuat kode program login admin, dan bagaimana merancang tampilan halaman yang namanya administrator. Kita lihat algoritmanya. Yang pertama di sini algoritmanya kita rancang database dan tabel, di mana nanti nama database yang kita gunakan ecom7, sedangkan nama tabelnya adalah login. Untuk filenya ada dua, yang pertama ada username, yang kedua namanya password. Kita buat tipe datanya varchar, dan kita buat di sini panjangnya atau lengthnya itu adalah 30. Setelah kita rancang, baru kita isi datanya, di mana username-nya kita buat medicom dan passwordnya juga adalah medicom. Itu langkah yang pertama. Kita lanjut langkah yang kedua setelah kita rancang database-nya gitu ya. Langkah yang kedua kita rancang tampilan. Ini nanti kita rancang di Dreamweaver-nya gitu ya. Ada sini dia login admin, ada username-nya, ada password. Sini ada objeknya tuser dan tpass, dan kita buat tombolnya login dan batal. Di mana nanti metode yang kita gunakan di sini post, sedangkan yang namanya action-nya kita buat adalah simpan login.php. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita buat kode program. Nama filenya nanti adalah simpan _login.php. Ini kode programnya. Mulai nanti tag php, kita buka tag php sampai nanti kita tutup dia tag php-nya. Oke. Langkah yang keempat, kita rancang halaman menu administrator. Namanya kita buat adalah menu.php. Karena nanti sini isinya ada home, profil, fasilitas, pendaftaran, dan logout. Baru nanti langkah yang kelima, kita buat kode program untuk keluar atau nama filenya itu adalah logout.php. Nanti pada saat kita klik dia logout, maka kita keluar gitu ya. Nah, di sini dia caranya, nanti kita tandai dia logout, baru ada linknya, kita ketik nanti di situ logout.php. Itulah kira-kira yang menjadi algoritmanya gitu ya. Algoritmanya kita buat mulai dari kita rancang gitu ya. Kita rancang database-nya, kita rancang tampilannya, baru kita buat kode programnya, kita rancang tampilan halaman menu administrator, dan yang terakhir kita buat kode program untuk keluar. Oke. Langsung saja kita praktekkan gitu ya bagaimana caranya. Maka yang pertama, oke. Yang pertama di sini kita aktifkan dulu yang namanya SAM control panel-nya. Kita pastikan aktif gitu ya. Oke. Oke, kita klik dia start, kita startkan gitu ya. Oke, kalau sudah nanti jangan lupa di minimize. Baru kita aktifkan web browser kita. Pada address barnya kita ketik di sini localhost php my admin. Oke. Oke, kita buat dia namanya ecom7 tadi. Ini saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus. Oke, kita akan merancang sebuah database. Caranya kita klik dia new gitu ya. Sini dia kita buat namanya ecom7. Kita buat non capital. Oke. Kalau sudah create. Oke. Kita perhatikan di sebelah kiri sini sudah ada namanya ecom7. Kita tandai. Baru kita buat nama tabelnya. Tadi kita buat namanya login. Filenya sebanyak 2. Kalau sudah kita klik go. Setelah itu kita rancang dia filenya. Oke. Yang pertama kita buat di sini adalah username, tipe datanya varchar, panjangnya 30.
Yang kedua kita gunakan yang namanya password. Ini juga varchar, panjangnya 30. Kalau sudah kita cari di sini dia save. Oke, kita save gitu ya. Baru kita lihat strukturnya seperti ini dia. Udah ada strukturnya, username dan password. Bagaimana mengisi datanya kah? Kita klik insert. Oke, di sini pada bagian value-nya ini kita isi. Contoh, kita buat di username-nya Medicom, password-nya juga Medicom. Oke. Kita buat di sini go, kita klik go, maka kita klik dia browse. Kayak ini datanya. Oke, bisa kita lihat di sini. Sudah ada di sini yang namanya username Medicom dan passwordnya juga Medicom. Maka selesailah langkah yang pertama. Oke. Selanjutnya, kalau sudah kita rancang, baru kita rancang tampilannya. Kita aktifkan Dreamweaver kita. Oke. Kalau sudah kita aktifkan, kita pilih sini PHP. Oke, kita ke desain. Yang pertama kita sisip dulu, kita sisip formnya insert. Kita pilih sini form, kita pilih dia form. Oke. Kita enter biar ada areanya. Kita sisip tabel, insert table. Kita buat dia rows-nya 4, kolomnya misalnya kita buat 2. Kita buat sini dia table width-nya misalnya kita buat 50%. Border thickness-nya kita buat 0 gitu ya. Kalau sudah kita oke-kan. Oke. Baru kita tandai tabelnya ini, kita buat dia di rata tengah. Kita pilih sini center. Oke, kita gabung dia. Baris satunya kita pilih table. Kita pilih sini merge cell. Oke. Kita buat login admin. Baru kita buat sini dia user name, bawahnya password. Oke. Baru kita buat di sini dia insert, kita pilih dia form, kita pilih text field, kita okekan. Ini juga insert, kita pilih form, kita pilih text field, kita okekan. Kita buat tombolnya insert form, kita pilih sini dia button. Oke. Berikutnya kita buat juga insert form, kita pilih button, kita okekan. Oke, ini kita sisip garis caranya insert, kita pilih sini dia HTML, kita pilih horizontal rule, garis horizontal. Kita perbesar tulisannya, kita pilih sini size-nya misalnya adalah 36. Nah, seperti ini. Oke, kita buat dia di tengah. Kalau sudah, ini kita buat nama objeknya. Oke. Pada text field-nya kita buat sini dia teaser. Baru yang kedua adalah kita buat namanya tpas. Oke. Kita buat tombolnya pada bagian value. Kita buat di sini login. Oke. Sini kita buat batal. Oke. Batal ini kita pilih dia reset form gitu ya. Kalau sudah, kita tentukan actionnya caranya. Tandai dia formnya atau garis putus-putus. Sini kita buat simpan login, oke, non kapital. Simpan underscore login titik php, oke. Kalau sudah selesai kita rancang, kita simpan, tekan Ctrl S gitu ya. Kita cari di drive C, kita pilih sini dia sum, kita pilih htdocs, oke. Apa namanya kita buat? Login titik php, login titik php. Tadi sudah kita buat actionnya. Yang berikutnya kita ngapain kak? Kita Ctrl N, oke. Kita pilih sini dia php. Baru kita masuk ke tab code atau tab kode. Kita Ctrl A, delete. Kita perbesar dulu tulisannya biar nampak gitu ya. Oke. Kita okekan. Oke, seperti ini. Kalau sudah, apa yang kita lakukan kak? Kita buatlah dia kode programnya. Oke, kode programnya kita mulai dari yang namanya tag PHP. Kita buka tag PHP-nya. Kalau sudah, setelah kita aktifkan dia tag PHP-nya, baru kita buat yang namanya koneksi. Caranya,
MySQL underscore connect, buka kurung localhost, buka kurung root, buka kurung petik ganda 2 kali titik koma. Kita aktifkan database-nya MySQL underscore select underscore db. Buka kurung. Nama database kita adalah ecom7.php. Oke. Setelah itu kita masuk dia untuk mendeklarasikan variabelnya. Yang pertama kita buat string user sama dengan string underscore post, maka kita buat namanya tadi user. Oke. Baru string pass sama dengan string underscore post, kita buat di sini adalah tpass. Oke. Setelah itu kita tampilkan datanya, tapi kita uji. Caranya adalah string, kita cari dulu string cari sama dengan MySQL underscore query. Oke, MySQL underscore query select bintang from login, nama tabel kita adalah login, where di mana nanti, oke, where username sama dengan string user variabel yang di sini, oke, string user, and password sama dengan string pass. Oke. Baru kita tutup petik ganda, tutup kurung titik koma. Oke. Selanjutnya kita hitung jumlah barisnya. Berarti di sini string jlh sama dengan mysql underscore name underscore rows. Buka kurung, diambil dari string cari. Oke, string cari. Seperti ini dia. Baru kita uji jika string user sama dengan kosong, jika nanti dia kosong, atau or string pass sama dengan kosong, then apa yang terjadi gitu ya. Oke, jika dia kosong, apa yang terjadi? Ini kita buat dia buka kurungnya 2. Oke, apa yang terjadi kalau kosong gitu ya? Maka kita buat di sini pesan buka kurung kurawal echo. Kita buat sini username atau password itu adalah tidak boleh dikosongkan. Oke. Atau dengan kata lain kita buat di sini username dan password harus diisi. Dan password harus diisi. Tutup dia seperti ini. Kalau sudah titik koma. Baru kemana kita? Kalau dia seperti itu maka kita panggil lagi file yang pertama. Supaya nanti kita isi lagi. Include. Nama file kita adalah login.php. Oke. Baru kita keluar. Exit. Titik koma. Baru tutup kurung kurawal. Oke. Saya tutup di bawah. Selainnya berarti else. Selainnya adalah kita uji lagi jika datanya, oke, else if buka kurung string jlh lebih kecil sama dengan 0, artinya jika username dan passwordnya salah. Oke. Maka kita buat di sini dia echo username dan password kita buat di sini salah. Oke, salah. Seperti ini dia. Oke. Baru kalau dia username salah, kita kembali ke yang namanya pengisian daripada data. Kita keluar gitu ya. Kita keluar. Oke. Kita buat di sini dia exit, baru tutup kurung siku. Selainnya bagaimana kalau benar else if, kita buat sini dia string jlh lebih besar, kita buat di sini dia sama dengan 1. Jika benar gitu ya, maka kita buka kurung siku, kita panggillah dia file berikutnya include
buka kurung, oke, include, tahu sini dia, include, buka kurung, apa nama filenya mau kita buat? Menu titik PHP. Kita panggil nanti dia yang namanya halaman menunya. Kalau sudah, tutup kurung, siku, baru tutup tag PHP-nya. Ini dia. Oke, kita simpan, Ctrl S. Kita simpan tadi di drive C, sum, htdocs. Kita buat tadi namanya adalah simpan underscore login titik PHP. Oke. Yang berikutnya, kalau sudah selesai kita buat, kita rancanglah tampilan menu administratornya. Caranya kita tekan Ctrl N, kita pilih PHP. Oke. Kalau sudah kita ke desainnya. Yang mana tadi yang mau kita rancang adalah seperti ini dia. Home, profil, fasilitas, pendaftaran, dan logout. Bagaimanakah caranya, Kak? Kita sisip tabel. Insert table. Oke. Kita buat dia barisnya 2, kolomnya. Kita buat tadi home, profil. Tadi ya. Home, profil, fasilitas, pendaftaran, logout. Berarti kolomnya sebanyak 5. Kita buat di sini dia 70%. Oke, kita buat dia bingkainya 1 biar kelihatan nanti yang mana dia. Oke kan? Kita buat, ini kita gabung. Oke, shortcutnya Ctrl Alt M. Oke, kita buat sini isinya menu administrator. Oke, menu administrator. Kita sisip garis insert, HTML, horizontal, rule gitu ya. Ini kita perbesar aja. Kita buat misalnya 24. Oke, kita buat di tengah. Baru di sini kita ketik home. Oke, kita buat sini dia profil. Baru kita buat sini dia fasilitas. Sini pendaftaran. Baru di sini adalah logout atau keluar gitu ya. Ini kita buat rata tengah dulu ya. Oke, kita buat rata tengah. Oke, seperti ini. Kita tandai tabelnya, kita buat di tengah. Oke, kalau sudah kita Ctrl S dulu yang ini. Kita buat namanya adalah menu titik PHP. Oke. Kita lihat apakah ini sudah jalan gitu ya. Kita ada jalan. Kita kembali ke web browsernya. Oke, kita tambahi sini tabnya. Yang kita jalankan adalah login. Localhost, kita buat sini. Login titik PHP. Seperti ini. Tadi kita buat bagaimana kalau kosong passwordnya gitu ya. Kita login. Maka muncul dia pesan nanti. Seperti ini. Username dan password harus diisi gitu ya. Kita baikkan. Oke, bagaimana kalau salah saya buat? Nah, ini kan masih kelihatan yang namanya passwordnya. Bagaimana caranya? Kita kembali ke formnya dulu. Seperti ini. Kita tandai gitu ya. Kita buat sini dia password. Oke. Kita Ctrl S. Oke. Nah, kita lihat. Oke, ini dia nama database-nya tadi. Ecom gitu ya. Kita jalankan lagi di sini. Kita enter dulu ya. Jalankan. Oke, bagaimana kita gunakan username-nya? Sementara ini kosong gitu ya. Kita login. Oke, ini dia username dan password harus diisi. Kita B-kan lagi. Misalnya bagaimana kalau saya buat salah. Oke, kita login. Oke. Ini dia username dan password salah. Kita B-kan lagi. Bagaimana kalau saya masukkan benar? Saya masukkan sini Medicom. Kita login seperti ini. Oke. Maka dia ini tampilannya muncul ya ke sini. Oke. Tampilan yang namanya halaman daripada administrator. Ada dia home, ada profil, fasilitas pendaftaran, dan logout. Sekarang mau kita lihat bagaimana kalau nanti kita klik dia logout, maka dia keluar dari tampilan ini. Oke. Bagaimana caranya? Kita kembali ke Dreamweaver. Oke, kita Ctrl N. Kita pilih sini PHP. Oke, kita Ctrl A, delete gitu ya. Kalau kita lihat yang manakah kode programnya, Kak? Ini programnya lumayan panjang. Oke.
Maka kode programnya kita buat gitu ya. Caranya kita kembali ke kode, kita buka tag PHP. Kita mulai dia sessionnya, session underscore start. Mulai session, buka kurung. Baru kita buat perintah untuk keluar itu adalah destroy. Oke, destroy session underscore destroy. Seperti ini dia. Oke, kalau sudah echo, kita buat pesannya. Anda sudah log out atau sudah keluar. Oke, tutup tag PHP seperti ini. Oke, kalau sudah kita Ctrl S, kita buat ini adalah logout titik PHP. Tapi kita ke menu dulu. Oke, kita tandai ini si logout ini pada bagian link di sini, ada link di sini. Kita ketik logout titik PHP. Oke, Ctrl S. Kita kembali ke web browsernya. Ini kita backkan lagi gitu ya. Oke, kita ketik tadi sini di username-nya Medicom, passwordnya juga Medicom. Kita login. Oke, maka ini dia, ini sudah warna biru, artinya sudah ada yang namanya di sini link. Kita klik dia logout. Oke, maka ini muncul pesan Anda sudah logout. Jadi itu dia untuk yang namanya membuat program login dan program logoutnya. Silakan dicoba nanti dan silakan dipraktekkan. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanya. Bisa melalui WA group. Itu dulu untuk e-commerce yang ke-7. Persiapkan dirimu untuk ujian dan siapkanlah semua tugas-tugasmu. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat.